Lanjutkan para ikhwan kajian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-15. Ini satu rangkaian tentang kehancuran umat-umat yang sebelumnya yang mereka menentang para rasul. Kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum mereka. Siapa sebelum mereka itu? Kaum Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Wa ashabur rossi, dan penduduk Ros. Wa Samudu, dan Samud. Wa Adun, dan kaumnya dan kaum Ad. Wa Fir'aunu, dan Fir'aun. Wa ikhwanu Lut, dan saudara-saudaranya Lut. Wa ashabul aikati, dan juga penduduk negeri Aikah. Wa qaumu Tubba, dan kaum Tubba. Kullun, masing-masing. Kadzabar rusula, mendustakan para rasul. Fahaqqa, maka mereka mendapatkan wa'idun, siksaan yang dijanjikan. Afa'ayina, apakah letih bagi kami, Allah maksudnya lelah, bil khalqil awal, dengan penciptaan yang pertama. Balhum, bahkan mereka fi labsin, di dalam keraguan-raguan, min khalqin jadid, dari penciptaan yang baru. Nah, rangkaian dari ayat ini menggambarkan kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah sebelum kaum Quraisy. Apabila orang Quraisy itu akan bertindak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang yang sebelumnya, yaitu pertama kaum Nuh, sudah sering kita dengar, yaitu kaum yang di sana diutus Nabi Nuh selama kurang lebih 950 tahun, karena mereka menolak, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, hancur lebur. Wa ashabur ras, nah ini yang mungkin jarang kita dengar, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ashabur ras itu di dalam Al-Quran hanya 2 kali, yaitu di surah Al-Furqan yang dulu sudah pernah kita sebutkan, dan yang terakhir di surah Qaf ini. Siapa kaum Ras itu? Ini perlu saya sampaikan karena ini jarang didengar, ya. Menurut hadis yang sangat panjang dari penjelasan Ali bin Abi Thalib mengenai ashabur Ras ini, kaum Ras
adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanubar, ini jenis pohon di Timur Tengah, yang bernama Syahdiroh, yang secara bahasa adalah raja pohon. Dikatakan bahwa yang pertama kali menanam pohon itu adalah Yafith bin Nuh, 3 dari anak Nabi Nuh yang selamat, yang melanjutkan keturunan manusia. Yang pertama adalah Yafith, kemudian Ham, kemudian Sam. Ya, itu. Kita pernah punya seorang ahli hukum namanya 2 di double, Yafith Ham. Jadi Yafith sendiri, Ham sendiri betulnya, kemudian Sam. Nah, jadi putranya Nabi Nuh yang bernama Yafith, pasca badai topan yang melanda, beliau menanam pohon tersebut di tepian mata air. Nah, mata air tersebut dikenal dengan nama Rausan Aub. Kaum Ros memiliki 12 desa yang makmur di tepi sungai tersebut yang diberi nama Sungai Ros. Desa-desa tersebut bernama Uban, Ozar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordibash, Khordad, Murdad, Tir, Mihr, dan Syahriwar. Kemudian nama-nama desa tersebut oleh bangsa Persia dijadikan sebagai nama-nama bulan dan sistem penanggalan mereka. Kita tahu di dunia ini ada 3 penanggalan besar, yaitu penanggalan Romawi, kemudian penanggalan Persia, dan kemudian penanggalan Islam. Yang sebelum ini ada penanggalan Mesir. Penduduk desa tersebut menanam pohon sanubar di setiap desa. Mereka mengairinya dengan irigasi yang berpusat di pohon tersebut. Mereka juga mengharamkan diri untuk minum dari air tersebut, baik untuk diri mereka maupun ternak mereka. Mereka membuat aturan, kaum Ros ini, siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka meyakini bahwa pohon sanubar tersebut adalah dianggap sebagai hayatul ilahiyah, kehidupan ketuhanan. Maka terlarang bagi siapapun mengambil kehidupannya. Mereka selalu mengadakan acara sehari dalam 1 bulan sebagai hari besar untuk membuat persembahan bagi masing-masing desa. Pada hari raya itu mereka keluar menuju pohon sanubar dan membawa hewan-hewan kurban, menyembelihnya, kemudian membakarnya. Maka ketika asap pembakaran itu membumbung ke atas, mereka bersujud kepada pohon tersebut. Mereka menangis dan mengadakan permohonan atau berdoa. Bahkan ketika hari raya tersebut mencapai puncaknya, yaitu hari raya yang mereka sebut dengan Isfadar, setelah kekafiran mereka berlangsung lama, nah ini kemudian Allah mengutus seorang rasul dari keturunan Bani Israel, dari klan Yahuda. Lalu rasul itu mengajak kaum Ros untuk menyembah Allah
dan meninggalkan kesyirikan. Namun mereka tidak mau beriman. Kemudian Rasul tersebut mendoakan keburukan terhadap pohon tersebut. Tiba-tiba, nah ini tiba-tiba pohon tersebut menjadi kering dan layu. Setelah mereka menyaksikan hal tersebut, sebagian mereka berkata, sesungguhnya laki-laki, maksudnya Rasul yang diutus oleh Allah, menurut mereka telah menyihir Tuhan kita, menyihir pohon tadi. Sebagian yang lain menimpali, sungguh Tuhan kita telah murka kepada kita. Setiap laki-laki, saat laki-laki ini mengajak kepada kekafiran, jadi mereka menganggap ketauhidan justru kekafiran, maka kita tinggalkan dia dan ajakannya. Lalu mereka sepakat untuk membunuh Rasul tersebut. Kemudian mereka menggali sumur yang dalam dan membuang jasad Rasul tersebut ke dalamnya, menutup lubangnya dengan batu besar. Dari semua penduduk yang didakwahi oleh nabi tadi, menurut riwayat namanya Nabi Handolah, hanya ada satu orang budak hitam yang beriman kepada Allah. Jadi yang iman hanya satu, itu pun budak. Ia mempunyai kebiasaan mengumpulkan kayu bakar di hutan. Setelah mendapat kayu yang cukup, ia menjual ke pasar dan hasilnya dibelikan makanan dan minuman. Setelah itu dia mendatangi sumur tempat Nabi, siapa tadi? Nabi Handolah dilemparkan. Lalu dia mengangkat batu penutup mulut sumur dengan pertolongan Allah. Kemudian dia menurunkan makanan dan minuman tersebut untuk Nabi tersebut, lalu meletakkan dan memasang kembali batu penutup tersebut seperti semula. Kemudian pada suatu hari budak hitam tersebut melakukan kebiasaannya mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Setelah selesai mengumpulkan kayu dalam jumlah yang cukup, ketika hendak membawa kayu tersebut ke pasar, budak tersebut merasakan kantuk yang amat sangat. Akhirnya dia merebahkan dirinya dan tidur. Lalu Allah menidurkan budak tersebut selama 7 tahun dengan posisi semula. Lalu dia bergerak, berpindah posisi ke sisi yang lain selama 7 tahun. Setelah itu dia terbangun dan mengangkut kembali kayu bakarnya. Budak tersebut menyangka hanya tidur sejenak, lalu dia pergi ke pasar dan menjual kayu bakarnya serta membeli makanan dan minuman sebagaimana biasa. Setelah itu dia mendatangi sumur tersebut dan yang tempat dilemparkannya Nabi Handolah, tapi ternyata dia tidak menemukan Nabi tersebut. Sebelumnya telah terjadi peristiwa yang menimpa kaumnya, lalu mereka sepakat mengeluarkan nabinya dari sumur serta beriman dan kemudian membenarkan nabi tersebut. Nah, inilah cerita kaum Ros, ya, yang jarang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Cerita tadi kemungkinan Israiliyat, tapi sumbernya dari Sayyidina Ali. Jadi seperti ketika kita menghadapi cerita Israiliyat, para hewan dapat percaya, dapat tidak percaya. Tapi memang ini banyak disebut oleh para ahli tafsir di dalam kitab-kitab mereka. Juga kaum Samud, kaumnya Nabi siapa?
Kaum Samud kemudian Nabi siapa? Nabi Soleh. Wa ila Samuta akhahum Solihah. Nah, kemudian juga kaum Ad. Nah, kaumnya Nabi siapa? Apa? Kaum Nabi Hud. Ya itu. Nah, kemudian Fir'aun dan ikhwanul Lut. Kenapa Lut disebut ikhwan? Karena memang beliau saudara dari kaum tersebut. Kaum tersebut masih satu saudara. Nah ya, klannya satu kaum tapi saudara semua. Nah, salah satunya adalah saudara Nabi Lut, yang kita tahu bagaimana kejahatan yang mereka lakukan dan kemudian Allah siksa, yang belum pernah Allah nyiksa satu kaum seperti ini dengan 3 siksaan sekaligus. Dihujani batu dengan ada nama masing-masing, jadi nggak mungkin akan bisa terlewatkan. Misalnya batu ini nanti akan mengenai saya misalnya gitu ya, batu tadi ada namanya, kenanya saya. Nah, saya ngumpet dimanapun dikejar sama batu. Ada yang pernah diceritakan lari jauh karena memang sasarannya dia, walaupun masih selamat kena juga. Nah itu, kemudian lah itu bumi diangkat setinggi-tingginya. Nah itu siksaan yang kedua. Yang ketiga apa? Dibalik. Loh ya itu, dan akhirnya jadilah laut mati. Itulah tadi kaumnya Nabi Lut. Wa ahala ardahum buhairatan muntinatan khabithatan bikufrihim wa tughyanihim wa mukhalafatihimul haq. Dan kemudian tanah tempat kediamannya menjadi danau besar Buhairah, yang sekarang jadi laut mati, yang berbau busuk, yang sangat buruk, yang kadar garamnya sangat tinggi, yang sampai sekarang masih menjadi tempat orang wisata untuk menyaksikan itu ya. Jadi kalau ada yang pernah ke laut mati, kita masuk ke dalamnya tidak tenggelam karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Nah itulah kaum Lut. Wa ashabul aikah, juga orang-orang Aikah, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang tidak jujur dalam berdagang, yang mengurangi timbangan dan seterusnya. Kemudian kaum Tuba. Nah ini satu kerajaan yang besar yang ada di Yaman. Semuanya ini lah ya mendustakan para rasul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan janjinya kepada mereka. Nah, apakah Allah kemudian tidak akan membangkitkan mereka yang sudah dihancurkan? Mereka akan dibangkitkan semua. Nah, termasuk juga umat yang dimana diutus seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy. Inilah para ikhwan semuanya ancaman yang Allah tujukan kepada pendusta-pendusta para rasul. Mereka mesti hancur, tidak ada satupun yang selamat. Begitu juga yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mereka juga hancur. Tidak ada satupun yang memusuhi Rasul itu hidup setelah beliau
kecuali satu saja, yaitu siapa? Abu Sufyan. Ya, memang beliau ditunda sampai menyaksikan Fathu Makkah dan kemudian beliau masuk Islam. Itu sudah tentu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Konco-konconya Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan seterusnya, yaitu ini Mughirah bin Walid, ya, akan sudah hancur semuanya, tinggal beliau. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi tazkirah bagi kita, bahasanya apabila kita sampai menentang Rasulullah, termasuk juga negeri ini, negeri Indonesia tercinta ini, apabila menentang tuntunan Rasulullah SAW, kita khawatirkan akan hancur seperti negeri-negeri yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita agar kita kembali konsisten kepada apa yang menjadi tuntunan Al-Quran, yang dituntunkan oleh Al-Quran, dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan manfaatnya. Ayanah tatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.